Shalom juah-juah jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program pelayanan Pastoral GBKP yang pada hari ini berjumpa dengan saya Pendeta Melda Beru Tarigan yang melayani di GBKP Runggun Pontianak. Apa kabar? Harapan kami semua kita sehat dan selalu bersukacita dalam menjalani kehidupan ini, kalaupun harus banyak tantangan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus tetap beserta kita dan menolong kita. Sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan untuk kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Enden-Enden nomor 204, kata Midi Bata. Mari kita memuji Tuhan. Keibas geluhku katandu situ ras pasu Bata jadi sanjata bas geluhena lawanlah musuhta lara gegeta tetap kalukur kami lalit kebiaran hari Tuhan sinampati. Terpuji Tuhan atas nyanyian pujian kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang kembali mempertemukan kami dalam channel YouTube Pastoral GBKP ini. Sebentar Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari hadir, kuasai hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus yang menuntun kami, agar kiranya firman-Mu yang kami dengarkan benar-benar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, penuntun dalam setiap jalan ataupun rencana-rencana kehidupan kami. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Efesus 6 ayat 10 yang menjadi firman Tuhan kita pada kesempatan ini berkata demikian kepada kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
menjadi orang Kristen bukan berarti kita terlepas dari pergumulan-pergumulan kehidupan. Menjadi anak-anak Tuhan bukan berarti akhirnya kita tidak mendapat masalah lagi dalam kehidupan ini. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita steril atau kebal dari penderitaan ataupun kesusahan. Seperti ada kuan-kuan kita kelak karo singata kenca, adi lenga iket kambal-kambal lenda, lid ngelalak persoalan entah pe masalah kehidupan. Hanya saja pasti akan berbeda cara anak-anak Tuhan, para pengikut Kristus dalam menghadapi ataupun menanggapi setiap persoalan ataupun masalah yang datang dalam kehidupannya dengan anak-anak dunia ataupun anak-anak yang tidak mengenal Kristus dalam kehidupannya. Ya, anak-anak Tuhan akan selalu memiliki sikap hati yang positif dalam menghadapi segala situasi kondisi. Anak-anak Tuhan punya kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang iman kepada Kristus. Iman yang tertuju kepada Kristus itu memampukan setiap anak-anak Tuhan menjadi kuat dalam menghadapi masalah apapun dalam kehidupannya. Benar adanya ketika kita memiliki respon hati yang tetap positif dalam melihat apapun, itu akan menolong kita terhindar dari segala rasa khawatir, takut, cemas, marah, kecewa ketika kita menghadapi masalah ataupun persoalan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita memiliki respon hati yang positif menanggapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, itu akan membantu kita untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Dan semangat itu membuat kita menjadi kuat. Seperti firman Tuhan katakan dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dan sekarang yang menjadi pertanyaan ataupun bahan refleksi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita bisa memiliki hati yang selalu positif dalam menanggapi apapun? Bagaimana kita bisa bersemangat dalam menghadapi apapun dalam kehidupannya? Jawabannya adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam kitab Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, setiap kita manusia, siapapun kita, apapun yang menjadi latar belakang kita, apapun pada saat ini yang menjadi kedudukan kita, jabatan kita, status kita, yang bisa membuat kita selalu kuat, merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini dengan positif, dengan bersemangat, itu hanya berasal dari kekuatan, kekuasaan dari Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, kalau nanti kita lanjutkan dalam kitab Efesus 6 tersebut, apa yang disampaikan kepada kita? Oleh karena itu, kenakanlah perlengkapan rohani, senjata rohani yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Baik iman kita, ketekunan kita di dalam Tuhan, kesetiaan kita di dalam Tuhan, bahkan juga doa-doa kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku, apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, apapun yang menjadi kesusahan hati kita pada saat ini, dengan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mengizinkan Tuhan selalu turut campur tangan dalam setiap kehidupan kita, akhirnya kita dimampukan untuk melihat segala sesuatunya dengan respon positif, dengan kacamata positif. Terlebih di masa-masa berat saat ini, ketika kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Sungguh banyak yang menjadi kesusahan kita, sungguh banyak yang menjadi penderitaan kita, bahkan ketakutan-ketakutan kita. Tapi apakah kita mau menyerah dengan segala rasa itu, dengan segala keadaan itu? Tentu tidak, karena kita tahu dan percaya kita punya Allah yang luar biasa.
yang mana ketika kita selalu mengundang Dia dalam kehidupan kita, Dia akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat keadaan kita. Telinga Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk mendengarkan setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Sekarang kembali ke kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidup kita, pergumulan kita, masalah kita dalam Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Dan tidak hanya menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita, ketika kita memberikan diri kita, menjadikan kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita, kita senantiasa siap dibentuk. Kita senantiasa siap untuk dituntun harus melakukan apa dalam kehidupan kita. Dengan tidak mengeraskan hati. Tapi bagaimana setiap anak-anak Tuhan selalu memberikan diri yang memberikan hidupnya dalam segala hal untuk selalu melayani Tuhan. Sehingga harapan kehidupan kita tidak hanya terfokus kepada masalah-masalah besar yang ada saat ini, tapi bagaimana kehidupan kita fokus kepada kuasa yang besar dari Tuhan kita dalam kehidupan ini, sehingga kita lebih dimampukan lagi untuk menjalani kehidupan ini. Demikian firman Tuhan, kiranya memampukan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, yang mengingatkan kami, yang mengajari kami agar selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadikan kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kami di tengah-tengah kami harus menghadapi, menjalani banyaknya tantangan, pergumulan dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, selama Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Apakah yang menjadi ketakutan kami? Karena kami percaya Tuhan selalu datang dan selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.